Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan insya Allah muliakan Bapak pengawas kita. Yang saya hormati guru-guruku yang selalu menjadi kebanggaan. Insya Allah kita semua mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya mari kita bersama-sama mengucap syukur Alhamdulillah atas karunia-Nya, karena kita selalu diberi nikmat yang sangat besar. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, serta nikmat sehat walafiat, demikian juga nikmat dalam pengabdian kita. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah atas junjungan kita, insan paripurna khatamin nabiyyin wa sayyidul anbiya wal mursalin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak lupa kepada keluarga beliau yang mulia, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guruku yang hebat, Alhamdulillah kita semua bisa bersama menjalin kasih sayang dalam ikatan tali silaturahim di bawah naungan webinar kita, yaitu Bimlat Piki. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan salam dan menyapa Bapak pengawas kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat Bapak ya. Iya. Baik. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan Pak ya. Amin ya Allah. Baik, selanjutnya saya juga sampaikan salam dan sapa saya untuk moderator. Ini teman atau partner atau apa? Guru saya lah, Ibu Nia Nihaya. Beliau dari Guru Man 1 yang luar biasa tentunya ya. Nah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik, luar biasa ya. Alhamdulillah kita disehatkan, walafiatkan, insya Allah curahan rahmat untuk kita semua. Dan salam dan serta sapa saya juga untuk Bapak Ibu guru hebat. Oke, semoga kabar baik selalu menyertai Bapak Ibu, juga keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya tidak lupa kita doakan bagi Bapak Ibu guru hebat yang belum bisa atau tidak sempat bergabung ya, karena ada sesuatu hal, semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada webinar kita pada hari ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, dengan mengusung tema persiapan AKG, AKK, dan AKP, yang insya Allah kita akan ikuti bersama mulai pukul 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti itu karena saya mendapat tugas dari Bapak pengawas kita di chat beliau. Waktunya seperti itu, tetapi kita akan kondisikan sebagai di awal kita sudah membicarakannya atau kita akan mengikuti tema yang ada. Dan tentunya meraih manfaat dan limpahan keberkahan dari kegiatan ini, kita buka dan awal dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi webinar kita kali ini sungguh luar biasa, karena materi ini terkait dengan pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP yang tidak akan Bapak semua, kita semua akan mengikutinya, sehingga kita nanti akan mendapatkan penjelasan paparan dan arahan dari beliau, apa sih itu AKG, AKK, dan AKP ya. Kemudian mengapa sih harus ada AKG, AKK, dan AKP gitu ya. Kemudian juga tujuannya dan apa sih lagi ya. Tentunya kita akan mendapatkan pencerahan dari beliau. Baik, untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang itu semua,
Tentunya sudah ada bersama kita narasumber yang sangat profesional di bidang, yaitu Bapak pengawas kita semua. Dan untuk itu sangat waktu yang luang kami persilahkan kepada beliau. Kepada yang terhormat Bapak pengawas, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada Bapak moderator kita, Pak Sanda, yang sudah membuka acara ini. Mari kita sama-sama panjatkan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sampaikan salam hormat untuk Bapak Ibu guru yang hadir di webinar kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi kesehatan, panjang umur, panjang rezeki, dimurahkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk share screen ya. Ada satu informasi yang berharga mengenai AKG dan AKP. Saya share screen dulu. Di sini muncul ya Bapak Ibu. Ya, jelas sekali. Ini surat dari Kementerian Agama, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Penundaan pelaksanaan kegiatan komponen 3 proyek REP Make-Cure. Nah, isi suratnya demikian. Kemudian ini merupakan pengantar ya, Pak Kabid Bidang Pendidikan Madrasah, Pak Haji Abudin ini memberikan pengantar, memperkuat dari surat yang dikirimkan oleh Kementerian Agama Pusat oleh Dirjen Pendis mengenai penundaan pelaksanaan kegiatan komponen 3 proyek REP Make-Cure. Nah Bapak Ibu, Pak Direktur GTK dalam hal ini ya, mengatasnamakan Pak Direktur Jenderal. Pak Direktur Jenderal itu kan eselon 1. Kemudian Pak Direktur GTK ini eselon 2. Boleh memberikan tanda tangan, kemudian informasi mengatasnamakan Pak Dirjen. Inti dari komponen 3 ya, yakni dalam hal ini untuk PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, bahwa yang dibiayai oleh proyek REP Make-Cure itu diantaranya adalah AKG, AKK, dan AKP. Jadi apa itu AKG? Asesmen kompetensi guru merupakan alat ukur untuk mengukur kemampuan dan kompetensi guru dalam hal 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Namun yang diukur di sini adalah 2 hal, yaitu pedagogik dan profesional. Tiap jenjang dari mulai MI, MTS, MA ini masing-masing akan diukur kemampuannya. Namun dalam hal ini kaitannya dengan surat ini beredar isu bahwa kegiatan AKG, AKK, dan AKP tanggal 2 bulan November besok itu akan diundur ya. Ada isu, apakah isu itu hoax atau tidak, saya sendiri masih simpang siur, karena banyak yang menerjemahkan dengan multitafsir surat dari Dirjen GTK ini, dari Dirjen Pendis yang ditandatangani oleh Direktur GTK, diperkuat oleh Kepala Bidang. Nah, kalaupun ada informasi bahwa hari Senin tidak jadi AKG ya bagi kita jangan menjadi suatu mundur ya, jadi kemerosotan, semangat kita mundur.
karena mundur dalam hal apa? Untuk kita meningkatkan terus kompetensi kita dalam hal pedagogik dan profesionalis. Nah, Bapak Ibu, kegiatan AKG, AKK, dan AKP yang direncanakan berdasarkan juknis dari Dirjen GTK, dari Direktur GTK, walaupun diundur waktunya, tetap kita sebagai prajurit harus siap tempur, ya, harus menggunakan kemampuan kita untuk bisa nanti berhadapan dengan musuh atau menjawab soal-soal. Karena tentu soal-soal yang diberikan itu tidak akan jauh dari kisi-kisi yang sudah diberikan. Nah, Bapak Ibu, saya sudah membuat semacam apa ya, laporan, ya, foto, berupa foto, kemudian saya masukkan ke Word, kemudian saya jadikan itu filenya yaitu file PDF. Nah, Bapak Ibu, di sini saya nanti akan share mengenai link dari soal AKG yang sudah pernah waktu itu diujikan beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, ya. Kamis tanggal berapa waktu itu, ya? Kamis itu tanggal 8 atau tanggal 1, ya, waktu itu. Ada simulasi tanggal 8 kalau tidak salah. Simulasi AKG. Kami berjumlah 25 orang itu diundang. Dari guru ada 15 orang, kemudian kepala, ya, kemudian juga pengawas. Nah, jumlah 25. Waktu itu saya menjawab 55 soal, ya. 55 soal. Sebentar, saya cari dulu nih soal. Waktu itu saya sudah buatkan linknya. Nah, ini saya akan share di sini di chat, ya, kolom chat. Saya akan share. Nanti Bapak Ibu boleh mendownloadnya, ya, boleh mendownload. Bapak Ibu silahkan klik kolom chat, kemudian Bapak Ibu klik linknya http://bit.ly/soal AKG simulasi. Nah, baik, saya akan coba untuk buka, ya. Ini merupakan soal berbentuk PDF, ya, bentuk PDF. Baik. Nah, untuk soal yang nanti Bapak Ibu bisa download ini, satu soal satu halaman, ya. Tentu kalau filenya itu lumayan besar kalau itu berbentuk JPEG, tapi sudah saya konversi menjadi PDF, dan itu sekitar 6 MB, ya, file 6 MB. Nah, dari file ini Bapak Ibu nanti bisa dilihat dari jumlah soal 55 itu ternyata unsur tadi pedagogik, ya, kemudian profesional, literasi, numerasi, dan sains. Jadi soal itu semuanya sama, apakah itu soal untuk pengawas ataupun soal untuk kepala ataupun soal untuk guru. Nah, jadi Bapak Ibu, sebentar saya share screen lagi. Di sini saya akan perlihatkan. Nah, sudah kelihatan, ya, share screen. Nah, ini sudah saya buatkan file PDF-nya. Nah, jadi untuk soal yang digunakan setiap akun itu akan berbeda-beda. Waktu itu kita merencanakan satu hari itu ada 3 sesi. Saya dengar dari Bu Ika sudah membuat jadwalnya, siapa yang masuk di tanggal 2, siapa yang masuk di tanggal 3, di 3 tempat, yaitu di MAN 1, MAN 2, kemudian MA Jamiatul Muta'alimin. Nah, setiap tempat itu nanti akan menampung peserta 75 orang dalam satu hari. Nah, kemudian apakah soalnya akan berbeda? Kalau melihat dari simulasi, soalnya sama, ya, jumlah 33 itu.
Nah, pengalaman saya waktu itu, Bapak Ibu, ketika kita masuk ke ruangan kemudian kita diberikan username berupa angka sebanyak 14 digit, kemudian kita juga diberi password berupa angka juga 8 digit, kemudian kita login. Setelah login langsung dihadapkan kepada tampilan soal seperti ini ya. Nah, ini soal nomor 1 ya, tidak perlu saya bahas satu persatu, cuman Bapak Ibu perlu memperhatikan di sini di bagian layar setelah kita login ya menggunakan username dan password, nanti di sebelah kiri ada nomor, kemudian soal. Ini layar utamanya, di sini ada pilihannya yaitu ragu-ragu dan lanjut, kemudian di sampingnya ada oke dan lanjut. Kemudian di layar sebelah kanan nanti ada tampilan jumlah soal ya. Waktu itu soalnya 55, waktunya 1 jam 45 menit ya, dan untuk nanti saya dengar katanya kan 2 jam ya, 2 kali 60 menit. Nah, di sini ada deretan-deretan soal, deretan-deretan. Nah, seperti ini tampilan ini. Nomor 1 kalau sudah diisi warnanya biru, kalau belum diisi nanti putih ya. Nah, tadi di sini nanti setelah beralih ke nomor 2, di bagian bawah itu ada sebelumnya, kemudian ada ragu-ragu ya dan lanjut, ada oke dan lanjut. Nah, ini jumlah soalnya nanti Bapak Ibu bisa dipelajari lah dari file yang saya kirim. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu klik kemudian download ya, sudah saya simpan di Microsoft OneDrive. Nah, Bapak Ibu, kalau dibahas soal ini, contohnya seperti ini adalah soal-soal pedagogik ya. Kemudian ke bawah juga ini ada soal-soal numerasi. Ini nomor 6 ini soal numerasi. Nomor 7 juga soalnya soal numerasi. Kemudian nomor 8 ya, ini ya profesionalisme. Terus jadi untuk soal pengawas tidak ada. Ini mohon maaf, saya bukannya membocorkan rahasia negara, tapi ini adalah dokumen pribadi ya. Saya foto kemudian saya jadikan file PDF. Kalaupun Bapak Ibu nanti mau merubah ya, kemudian mengetiknya, kemudian menyimpannya, itu lebih baik lagi ya untuk menghafal. Nah, ini jumlah halamannya ada 51 halaman file PDF ini ya, nanti bisa Bapak Ibu pelajari seperti itu. Nah, mengenai AKG ini sebetulnya Bapak Ibu saya sudah mempersiapkan ya, yaitu di sini ada soal ya AKP. Nah, ini AKP ini coba kita bandingkan ya dengan soal AKP. Kalau soal AKP itu adalah soal untuk pengawas ya. AKG untuk guru, AKK untuk kepala, AKP untuk pengawas. Nah, seperti ini. Nomor 1 ini jelas ada supervisi akademik di dalam. Nomor 2 ya. Nomor 3 ini ada kaitannya dengan kepengawasan ya. Jadi berbeda dengan tadi yang ini ya, AKG tadi. Nah, jadi simulasi itu sebetulnya bukan ujian ya kemarin itu. Hanya sekedar latihan. Ketika kita berlatih bagaimana menyalakan komputer, kemudian memegang mouse, kemudian juga mengisi ya, memilih ya. Kemudian tinggal mengklik-klik di sini sebelumnya, kemudian lanjut oke, seperti itu. Karena soal-soal antara AKG, AKK dan AKP sama. Apakah nanti pada waktu pelaksanaannya akan berbeda? Saya sendiri masih bingung ya. Karena saya dengar Bu Ika membagi sesi ke-1, ke-2, ke-3 untuk tanggal 2 itu tiap sesi pengawas dibagi rata. Jadi jumlah pengawas madrasah ada 7 ya. Nah, dari 7 ini dibagi 3 sesi.
Saya di sesi pertama, kemudian yang lain sesi kedua, ada juga yang di sesi ketiga. Nah, jadi untuk rencana tanggal 2 November besok, kita masih belum bisa menentukan jadi atau tidak. Karena ya isu tadi masih simpang siur sebetulnya, kaitannya dengan surat apakah dijadikan AKG atau tidak. Ya, kita tunggu saja. Nah, Bapak Ibu, barangkali untuk pembahasan AKG, AKK, dan AKP, sebetulnya saya ingin membahas dari juknisnya. Jadi juknis yang sudah dibuatkan itu, ya, itu saya mau bahas sebetulnya juknisnya. Hanya itu tadi kembali kepada surat yang dari Kanwil tadi. Nah, seperti itu. Demikian barangkali saya stop dulu, stop share screen. Selanjutnya Bapak Ibu, kaitannya dengan kelas kita, karena Bimlat Piki itu merupakan kelas yang baru, kelas grup WA, belum sampai pada kelas Google Classroom ya. Kalau kelas RPP sudah kemarin saya buatkan Google Classroom ya. Nanti rencana ke depan, jadi di kelas Bimlat Piki ada kelas Google Classroom-nya. Kita akan di situ bisa berdiskusi, bisa juga sharing. Karena pada kesimpulan dari kegiatan Bimlat Piki ini diharapkan semua guru nanti bisa mempunyai produk berupa video pembelajaran. Harapannya video pembelajaran itu bisa dijadikan karya inovatif gitu. Karena kalaupun nanti di pelaksanaan Bimlat Piki itu saya membahas dari mulai apa itu publikasi ilmiah, kemudian nanti ada di ujungnya adalah karya inovatif. Pada akhirnya nanti Bapak Ibu bisa menyerahkan tugas di kelas Bimlat Piki ini di Google Classroom. Tapi kembali kepada kesiapan Bapak Ibu guru, apakah nanti kita lanjutkan di Google Classroom ataukah cukup di di WA Group. Karena WA Group juga ya kita bisa nanti sekali-kali buka. Jadi bukan hanya admin saja yang bisa buka, yang bisa ngirim. Nanti yang ngirim yang lain pun guru-guru bisa mengirim pesan di situ. Itu barangkali. Bapak Ibu, saya akan contohkan ketika saya membuat sebuah video pembelajaran ini dengan menggunakan yaitu Powtoon. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah mencoba Powtoon. Ya. Kalaupun belum, boleh nanti kita lihat di sini semacam hasilnya ya. Hasil dari Powtoon itu kita bisa upload di YouTube. Nah, kemudian setelah diupload di YouTube, kita bisa share linknya. Nah, pengumpulan tugas yang kemarin saja saya pernah ikut diklat video pembelajaran yang diadakan oleh IGI Kota Sukabumi, Pak Anang ya, yang jadi ketuanya waktu itu. Beliau itu memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu guru yang menjadi peserta Bimlat, peserta diklat boleh menggunakan Powtoon, boleh menggunakan Berezi. Jadi banyak sekali video pembelajaran yang aplikasinya kita bisa gunakan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan share hasil dari channel saya ini di YouTube. Sebentar saya share screen lagi ya. Seperti ini. Sebentar. Oh ya. Nah, di sini. Saya share screen dulu. Sebentar. Jadi untuk AKG, AKK, dan AKP saya anggap cukup dulu ya. Cukup dulu. Kita manfaatkan waktu yang tinggal ya 20 menit lagi lah ke depan, kurang dari 20 menit lagi ke depan saya akan contohkan
bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran dengan menggunakan Powtoon. Di sini saya akan harapannya ke depan Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah seperti itu. Saya pause aja dulu. Saya cukup tayangannya di situ. Nah, untuk video pembelajaran yang Bapak Ibu pernah buat khususnya untuk PAI misalkan, apakah nanti bisa menggunakan huruf-huruf ya atau huruf hijaiyah atau bahasa Arab? Saya cuman belum mencobanya Bapak Ibu. Nanti kita belajar bersama-sama lah, barangkali kita bisa menggunakan video pembelajaran ini bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran yang ada bahasa Arabnya ya, yang ada tulisan Al-Qur'annya. Ini belum saya mencoba. Nah, barangkali untuk pembuatan video pembelajaran sebetulnya ini wajib bagi mereka yang mengikuti diklat ya. Tapi untuk saya hanya sekedar berusaha untuk merangsang Bapak Ibu. Mari sama-sama lah kita mempelajari teknologi sehingga kita bisa gunakan untuk menyampaikan pesan supaya pesan pembelajaran itu sampai kepada siswa, sehingga siswa di dalam pembelajaran tidak merasa jenuh ya, tidak merasa bosan, kemudian ada hiburannya, sehingga pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan itu betul-betul terjadi. Dan di kelas maya kita siswa bisa mengambil informasi pembelajaran jika mereka tidak merasakan jenuh atau bosan dengan pembelajaran. 13.32 Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berkenan sampai 13.45? Saya pikir kalau siap. sampai 13.45 ya, saya akan peragakan bagaimana cara untuk membuat video pakai Powtoon ya. Baik, saya share lagi di sini. Nah, jadi Bapak Ibu ketika membuka channel di Google Chrome ataupun Mozilla ataupun Internet Explorer, kita ketik saja Powtoon ya. Nah, Powtoon seperti ini di kolom pencarian. Setelah muncul nanti powtoon.com, tinggal diklik. Ya, nanti di sini kita akan mendaftar ya menggunakan akun Google kita. Nah, karena saya sudah mendaftar ya. Ya, sudah mendaftar. Jadi saya tinggal nanti membuat ya, seperti ini. Ini kebetulan video pembelajaran yang dibuat anak saya kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini tidak bisa saya tampilkan bagaimana cara mendaftar karena ini sudah ada akunnya. Ya, seperti ini. Ya, mungkin kita bisa keluar saja dulu ya, logout dulu.
logout. Nah, setelah keluar, kita di sini bisa sign up, ya, bisa sign up. Jadi mendaftar karena ini free ya. Kalaupun ada yang berbayar nanti ada mungkin konten-konten yang tidak ada yang di free, ada yang di premium. Nah, jadi caranya kita bisa sign up menggunakan Google ya. Ketika kita klik sign up, kemudian kita boleh masuk ya dengan akun manapun. Saya coba misalkan dengan ini, akun yang satu lagi ya. Baik. Nah, di sini kita ditanya apakah kita sebagai corporate atau perusahaan ya. Kita pilih yang individual saja ya. Tidak dipilih pun tidak apa-apa sebetulnya ya. Boleh kita seperti itu, atau kita pilih yang sebagai seorang guru atau seorang siswa, boleh ya, misalkan saya pilih di sini sebagai seorang guru. Nah, ini sudah muncul ya, welcome to Powtoon ya. Nah, kemudian nanti kita bisa pilih di sini no thank ya, continue saja, kita skip saja di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, bagaimana cara kita membuat project yang baru ya. Oke ya, kita tinggal create saja di sini, create. Nah, tinggal kita create di sini ya. Kita bisa memilih yang horizontal atau yang capture. Kita boleh pilih saja ini yang capture. Nah, nanti di sini akan muncul project kita, project untuk Powtoon kita. Nah, di sini nantinya berupa MP4 ya. Kita bisa upload di YouTube atau kita bisa simpan dimanapun. Kita boleh memilih yang modern, yang whiteboard atau yang kartun misalkan. Kita pilih seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini Pak, Bapak Ibu. Jadi aplikasi Powtoon ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Saya mencoba dengan menggunakan yang percobaan ya selama 4 hari. Nanti setelah 4 hari kita boleh menggunakan yang free ya, atau kita bisa mengupgrade menjadi yang berbayar. Nah, daripada yang berbayar, kita pakai saja yang gratis. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tampilan-tampilan di sebelah kanan. Ini adalah layar project kita. Ini adalah tampilannya. Di sini kita bisa menyisipkan huruf ya, bisa menggunakan karakter ya, misalkan karakternya seperti apa kita, nah seperti ini ya. Kalau yang pro itu berbayar ya, kita coba saja yang ya. Nah, karakter seperti ini. Jadi kita menyisipkan karakter, misalkan kita klik di sini ya, kemudian muncul. Nah, seperti itu. Ini karakter kartun. Misalkan di sini kita bisa perkenalan dulu, kita tambahkan tulisan di sini, misalkan dengan tulisan ataupun ditambahkan nanti dengan suara seperti itu. Nah, misalkan tulisannya seperti ini, oke. Nah, bagaimana cara mencoba dari awal? Kita tinggal klik saja nih. Nah, seperti itu. Nah, kita boleh tambah lagi.
misalkan di sini dengan tulisan-tulisan yang lain. Misalkan Assalamualaikum, perkenalkan nama Ibu Siti Aminah, Ibu mengajar bahasa Indonesia dan seterusnya. Kita bisa tulis di sini. Demikian. Setelah kita membuat satu layar, bagaimana kita menambahkan? Tinggal diklik saja di sini blank slide. Nanti di sini akan muncul juga slide berikutnya. Ya. Kita tambahkan lagi misalkan dari karakter tadi, ya. Bentar. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini kenapa nggak bisa jalan karakternya? Saya klik nggak bisa jalan. Ya, ini sekedar pengenalan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencari nanti informasi lewat YouTube, banyak sekali tutorial-tutorial karena waktu kita terbatas terkait dengan berbagai macam hal, kesibukan, keterbatasan sarana, prasarana. Apa yang dapat saya presentasikan sampai di sini. Barangkali ada kekurangannya kita bisa diskusikan. 5 menit ke depan saya persilahkan Pak Sanda atau Ibu yang mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bu Nia, ayo mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di pertemuan kita pada siang ini dan belajar proses belajar berkarya dan di materi yang disampaikan itu pas Bapak menjelaskan tentang bagaimana cara membuat di pembelajaran menggunakan Powtoon ya. Powtoon. Nah, saya tertarik sekali Bapak. Saya menggunakannya HP juga sedikit terus melihatnya. Nanti mungkin secara pribadi. Boleh Ibu. Nanti kita langsung Bapak atau mungkin mencari di YouTube atau lainnya. Boleh. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Yang ini mungkin Ibu dan Bapak guru yang hebat. Mudah-mudahan juga anak-anak yang lain akan mendapatkan materi ini via rekaman yang nanti Bapak akan share selanjutnya di kita ya. Iya. Terima kasih mungkin atas ilmunya Bapak. Itu saja yang ingin disampaikan. Nah, di sini ada Ibu Tia juga, Ibu Tia Koptiah ya. Boleh disapa Ibu Tia? Iya. Selamat datang. Selamat bergabung dan Ibu yang sudah hadir mungkin tadi belum sempat disapa Ibu Tia. Terima kasih atas kehadirannya sudah bersama kami, bersama kita semua belajar di room kita siang ini. Dan mungkin akan ada yang disampaikan dari Ibu terkait dengan materi yang disampaikan. Kita persilakan ya Pak Sanda. Ya, Siap. Mungkin dari saya cukup sekian dulu ya, Bapak Ibu. Halo Ibu Terima Tia. kasih. Selanjutnya ke Pak Sanda. Halo Bu Tia. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya Ibu. Ya, alhamdulillah. Iya. Mohon maaf Bapak, ini saya Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu, baik. Iya. Iya. Mohon maaf Mohon Ibu. maaf ini Iya, ini bisa di lagi sambil sama anak jadi Oh, gitu ya. Nggak apa-apa Ibu. Terima kasih tapi ya sambil udah mendengarkan bergabung. juga. Iya. Nggak apa-apa. Pakai HP atau pakai laptop Ibu? Pakai HP Bapak. Oh iya. Nggak apa-apa. Ya, Iya. terima kasih ya atas kehadirannya Ibu. Iya, Mudah-mudahan ini sama-sama menjadi Bapak. Terima amal kasih baik juga kita semua. materinya. Iya, amal baik kita semua. Karena Amin. keterbatasan sebetulnya ya. Kalau di dalam pembinaan pengawas itu sebenarnya banyak keterbatasannya. Pertama, keterbatasan kemampuan dari pengawas itu sendiri ya.
Mungkin ya hanya seginilah kemampuan saya dalam upaya melaksanakan tugas. Ya, ini hanya untuk menghalalkan tugas, menghalalkan gaji Mas Anda. Jadi saya digaji menjadi pengawas itu kan ada kerjaannya apa ya, Siap. memantau 8 standar, membina guru, membina kepala, menilai guru, menilai kepala, kemudian bimbingan dan latihan profesional. Nah, dalam kegiatan ini adalah bagian dari bimbingan dan latihan. Barangkali Iya, betul. dari saya cukup sekian ya apa yang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu perlu bimbingan lebih lanjut, saya siap untuk dipanggil ke sekolah. Saya sebagai coach ya dengan senang hati akan memberikan layanan, melatih Bapak Ibu. Apa yang perlu saya berikan, insya Allah saya akan berikan sekemampuan saya, hal yang tentunya akan menunjang ya, dari kegiatan kita sebagai guru, sebagai pendidik di madrasah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian apa yang disampaikan oleh Bapak pengawas kita terkait materi-materi yang sudah di-chat dan sudah kita ketahui bersama, dan tentunya ada tambahan terkait dengan media pembelajaran dengan menggunakan video atau kita sebut dengan video pembelajaran sangat luar biasa, dan tentunya kita kembangkan dan kita praktekkan sehingga anak-anak kita, anak didik kita akan sangat lebih tertarik lagi dalam pembelajaran kita. Insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau sangat bermanfaat, tentunya tidak hanya untuk menghalalkan gaji, karena memang beliau sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksinya, sehingga kita bisa membuktikan bagaimana pada kesempatan ini, hari ini seharusnya kan hari libur, tetapi beliau masih menyempatkan waktu untuk kita sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh beliau. Tentunya ini sangat bermanfaat dan tentu pahalanya sangat berlipat ini Pak Pengawas nih. Insya Allah, amin, amin. Dan apalagi punya tadi nanti masuknya lebih awal ini. Betul. Baik, Bapak pengawas yang sama-sama kita hormati dan insya Allah muliakan, kita doakan beliau panjang umur, murah rezeki, keluarganya disehatkan, diwalafiatkan semuanya. Apa yang disampaikan semoga akan bertambah bermanfaatnya dan akan menjadi amal jariah buat beliau dan keluarganya. Dan tentunya kita sebagai penerima materi atau kita yang mendapatkan sharing ilmu dari beliau terpacu, termotivasi untuk mengaplikasikannya di kegiatan di lembaga kita masing-masing, dan tentunya kita butuh pembelajaran lebih lanjut sehingga beliau menawarkan kepada kita nanti kalau kita memang butuh lebih lanjut lagi untuk mendapatkan materi tambahan tentang video pembelajaran, insya Allah beliau berkenan hadir di lembaga kita masing-masing. Ini sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu guru hebat, tidak perlu berlama-lama, barangkali apa perlu disimpulkan tidak usah, karena saya juga belum bisa menyimpulkannya ini. Ibunya biasanya yang bisa menyimpulkan ini. Karena apa ya? Karena AKG, saya menyimpulkan AKG, saya belum pernah ikut AKG ya. Justru karena beliau sendiri ya, karena bukan mengajari, beliau sudah mengalami sendiri sehingga sangat luar biasa, sehingga tidak lagi karena beliau sudah melakukannya. Apa yang disampaikan link-linknya mohon Bapak Pengawas disertakan di grup ya, biar guru yang lain bisa membukanya. Karena terus mohon maaf ini Pak Pengawas, tadi ada teman juga dari Gunung Puyuh ngechat secara pribadi karena ada gangguan di laptopnya, jadi tidak bisa masuk. Tapi tolong sampaikan salam ke Pak Pengawas insya Allah. Kemudian link absensinya sudah saya sertakan, sudah saya kirim. Itu informasi yang ditambahkan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, apa yang saya kawal dari awal sampai akhir tentunya tidak kurang, pasti ada kekurangan, kehilapan dan kelemahan. Apa yang disampaikan oleh beliau dalam pembelajaran kita, pembimbingan kepada kita semua insya Allah bermanfaat dan kita bisa mengaplikasinya di lembaga kita masing-masing. Tapi sebelumnya saya ditutup aja Pak Pengawas atau ditutup saja dulu, nanti lanjut baik. ngobrol. Siap.
Baik, apa yang kita ikuti bersama dari awal sampai akhir, insya Allah berkahkan untuk kita semua dan akan menjadi apa yang disampaikan oleh beliau di awal, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Insya Allah beliau doakan itu untuk kita semua sehingga kita mempunyai derajat karena ilmu yang kita dapatkan. Apa yang disampaikan oleh saya sendiri tadi untuk mengawal pembicaraan kita, ada yang hilaf dan salah, mohon maaf segala hilafnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama.